Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Santri dalam kajian Ushulul Fiqih, yang pada kali ini kita sudah masuki pada pembahasan episode yang ke-58. Masya Allah ya, kita sudah panjang dan alhamdulillah sebentar lagi kita akan khatam kitab Syarah Al-Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Al-ijtihad. Nah, ta'riful ijtihad wa mas'alati taswibil mujtahid. Definisi daripada ijtihad dan masalah kebenaran seorang mujtahid. Wa ammal ijtihadu fahuwa badlul wus'ai. Ijtihad yaitu badlul wus'ai, mencurahkan segenap perhatian. Ya, saya ulang, mencurahkan segenap perhatian fi bulughil ghorodi, yaitu mencurahkan segenap perhatian di dalam mencapai tujuan yang dimaksudkan, yaitu minal ilmi, itu berupa ilmu, liyahsulalahu, ya, agar tercapai ilmu itu untuknya. Jadi ya gampangnya ijtihad itu usaha dari seorang mujtahid, usaha mencari hukum ya, dengan semaksimal mungkin gitu, agar mendapatkan hukum itu. Itu namanya ijtihad. Ketika misal para ulama dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang dirasa atau yang ditemukan oleh masyarakat. Nah, permasalahan ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka para ulama, atau misal lebih spesifik lagi, seorang mujtahid itu mempunyai kewajiban untuk berijtihad, mencari hukumnya. Nah, ijtihad itu ya dengan badlul wus'i, ya, mencurahkan segenap perhatian untuk bisa menghasilkan hukumnya itu. Nah, wal mujtahidu in kana kamilal alati fil ijtihad. Seorang mujtahid, jika ya, mujtahid itu mempunyai alat yang komplit di dalam ijtihad, kama taqaddama, yang dulu sudah dibahas. Ya, kemarin kita sudah bahas, jadi orang mujtahid itu harus ada syarat-syaratnya. Mujtahid atau mufti ya, harus mempunyai alat. Nah, di sini fa in ijtahada fil furu'. Jika atau kalau seorang mujtahid itu dia berijtihad fil furu', dalam bidang furu', ya, dalam masalah furu', wa asoba, kemudian mujtahid itu benar dalam apa yang dia ijtihadkan, falahu ajroni, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Yang pertama, pahala ala ijtihadihi, karena ijtihadnya, ya, pahala pertama. Pahala kedua, wa isobatihi, pahala karena benarnya dalam ijtihad. Ya, tapi syaratnya tadi dia harus mempunyai alat yang lengkap. Alat lengkap untuk berijtihad. Jadi ijtihad sendiri nggak sekonyong-konyong langsung berijtihad doang, tapi mempunyai seperangkat alat. Ya, syarat-syaratnya itu harus terpenuhi. Kemudian wa in ijtahada fima, jika seorang mujtahid itu berijtihad dalam hal furu' juga, tapi di sini wa akhta, lalu dia salah dalam ijtihadnya, maka falahu ajrun wahidun, maka baginya mendapatkan 1 pahala. Kenapa? Ala ijtihadi, karena atas usahanya itu, atas ijtihadnya itu. Wa sayati dalil dalika, dan akan datang entar dalil tentang keduanya. Jadi entar ada dalil mengenai apa sih falahu ajroni atau falahu ajrun wahid. Nah, kemudian wa minhum,
ada sebagian orang yang mengatakan yang mengatakan kullu mujtahidin fil furu' musibun. Setiap mujtahid di dalam bidang furu', ya permasalahan furu', bukan yang asal ya. Jadi ntar ada asal, ada furu'. Maka musibun, maka pasti benar gitu loh. Setiap orang mujtahid fil furu' itu musibun, benar. Kenapa? Binaan berdasarkan ala anna hukmallahi ta'ala fi haqqihi. Bahwa hukum Allah itu fi haqqihi. Ya. Jadi hukum Allah itu ya berada fi haqqihi, pada haknya. Nah, wa haqqu muqallidihi, dan hak muqallid. Muqallid itu orang yang taklid ya. Yaitu kepadanya. Jadi haknya muqallid, orang yang taklid itu ya mengikut kepada mujtahid gitu loh, kepada mufti. Ma'adda ilaihi ijtihaduhu, yaitu apa-apa yang dihasilkan oleh ijtihadnya. Jadi orang yang bertaklid itu dia bertaklid kepada apa yang dihasilkan daripada ijtihadnya seorang mujtahid. Maka pasti benar gitu loh. Nah, ini ada orang yang berpendapat yaitu orang mujtahid ketika dia beristihad sudah pasti benar gitu. Karena dia akan dijadikan pijakan, patokan kepada orang yang bertaklid. Nah, ketika misal hukum itu tidak ditemukan, maka akan susah gitu kan ya. Orang yang bertaklid ini mau mengikut ke siapa? Tidak ditemukannya hukum kan? Nah, itu. Nah, ini itu dulu untuk ijtihad dan mujtahid ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.